Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Safariani, mahasiswi Universitas Islam As'adiyah Sengkang, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 5. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah bimbingan konseling dengan dosen pengampu Gurta Ibu Bese Mutmainnah SPD MPD dengan judul Tugas Personil BK yang meliputi guru BK, wali kelas, dan staf administrasi. Assalamualaikum. Baik, dalam video ini akan membahas 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa definisi dari bimbingan dan konseling? Yang kedua, bagaimana tugas personil BK yang meliputi guru BK, wali kelas, dan juga staf administrasi? Dan yang terakhir adalah apa tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh personil BK dalam menjalankan tugasnya? Baik, pada rumusan masalah yang pertama yaitu definisi bimbingan dan konseling. Bimbingan dapat didefinisikan sebagai proses pemberian bantuan oleh orang yang lebih ahli kepada orang lain, sedangkan konseling dapat diartikan sebagai proses pemberian bantuan melalui wawancara kepada orang yang sedang mengalami suatu masalah. Dapat didefinisikan bahwa bimbingan konseling adalah proses pemberian bantuan kepada orang lain secara sistematis dan juga berkelanjutan dengan tujuan untuk memfasilitasi perkembangan optimal serta membantu dalam penyelesaian masalah. Adapun ayat yang berkaitan dengan tugas personil BK terletak pada Quran Surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wal takun minkum ummatun yada'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang artinya, hendaklah ada di antara kamu sekelompok orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam konteks bimbingan konseling, ayat ini dapat diartikan sebagai peran konselor untuk membimbing dan mengarahkan peserta didik untuk melakukan hal-hal yang baik dan menjauhi hal-hal yang buruk. Selanjutnya, hadis yang berkaitan dengan tugas personil BK diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, an Tamimid Dari radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, ad-dinu nasiha, yang artinya, dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat. Adapun kaitan hadis ini dengan tugas personil BK yaitu peran konselor untuk membimbing dan mengarahkan peserta didik untuk melakukan hal-hal yang baik dan menjauhi hal-hal yang buruk. Baik, pembahasan yang kedua yaitu tugas personil BK. Yang pertama ada guru BK. Dalam menjalankan tugasnya sebagai personil BK, guru BK melewati 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahap perencanaan. Guru BK merencanakan terlebih dahulu program BK yang akan dilaksanakan di sekolah dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik dan juga kebutuhan sekolah itu sendiri. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Setelah merencanakan, selanjutnya guru BK melaksanakan program BK yang telah direncanakan sebelumnya. Yang ketiga yaitu tahap evaluasi. Tahap ini bertujuan untuk mengukur efektivitas program layanan BK yang telah dilaksanakan. Selain itu, hasil evaluasi juga digunakan untuk perbaikan program di masa mendatang. Baik, adapun yang kedua yaitu wali kelas. Tugas-tugas wali kelas yang pertama adalah mengidentifikasi peserta didik yang membutuhkan layanan bimbingan konseling. Karena interaksi yang dilakukan antara wali kelas dan juga peserta didik yang hampir setiap hari, itu dapat membantu wali kelas dalam mengidentifikasi peserta didik yang membutuhkan layanan bimbingan konseling. Yang kedua adalah melakukan kolaborasi dengan guru BK. Setelah mengidentifikasi peserta didik yang membutuhkan layanan bimbingan konseling, selanjutnya wali kelas berkolaborasi dengan guru BK dalam membantu peserta didik tersebut menyelesaikan permasalahannya. Selanjutnya yang terakhir adalah memantau dan mengevaluasi perkembangan peserta didik.
Wali kelas dapat memberikan feedback kepada guru BK mengenai perkembangan atau perubahan perilaku peserta didik setelah menerima layanan bimbingan konseling. Baik, personil BK yang terakhir yaitu staf administrasi. Adapun tugas-tugas dari staf administrasi yang pertama adalah pengelolaan data dan informasi peserta didik. Pengelolaan data yang baik dapat membantu guru BK dalam mengakses informasi yang diperlukan untuk melaksanakan layanan bimbingan konseling. Yang kedua adalah pengelolaan ruang konseling dan juga penjadwalan. Yang ketiga adalah menjaga kerahasiaan data peserta didik. Staf administrasi harus menjaga kerahasiaan data peserta didik agar tidak bocor dan diakses oleh pihak lain. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu tantangan dan hambatan yang dihadapi personil BK dalam menjalankan tugasnya. Yang pertama ada guru BK. Nah, guru BK menghadapi tantangan yaitu rasio guru BK dan peserta didik yang tidak ideal. Misalnya, dalam satu sekolah, guru BK hanya ada 2 orang, sedangkan peserta didik yang harus dihadapi jumlahnya ratusan orang. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi oleh wali kelas yaitu beban kerja ganda, karena selain bertanggung jawab atas pengelolaan kelas, guru BK juga diharapkan untuk berperan aktif dalam layanan bimbingan konseling di sekolah. Selanjutnya yang terakhir yaitu tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh staf administrasi. Tantangan yang dihadapi oleh staf administrasi adalah beban kerja yang tinggi dan kompleks seperti pengelolaan data peserta didik, pengaturan penjadwalan konseling, dan juga pembuatan laporan yang beragam. Baik, kesimpulan dari materi yang telah kita bahas adalah bimbingan konseling merupakan proses pemberian bantuan kepada peserta didik ataupun klien dengan tujuan untuk membantu meningkatkan keterampilan hidupnya serta membantu dalam menyelesaikan permasalahan. Dalam menjalankan tugasnya, personil BK pasti menghadapi tantangan dan hambatan, baik itu dari faktor internal maupun faktor eksternal. Itulah tadi pemaparan materi dengan judul tugas personil BK yang meliputi guru BK, wali kelas, dan juga staf administrasi di sekolah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.